Nyala belum ya? Oh, udah. Teman-teman, setelah kemarin Popo mengulas first ride dari Suzuki Gixxer SF250 ini, dia lebih buat jalan perkotaan ya, 54 km pertama dia. Nah, saya giliran mengulas lebih komplit, lebih detail. Dari dipakai touring, terus mengulik kemampuan mesinnya sampai maksimal, sampai konsumsi bensin, bahkan saya juga pengen ngedyno sekalian. Nah, kayak gimana sih potensinya? Apa aja keunggulan dan kekurangannya dari motor yang dijual dengan harga 49,5 juta on the road Jakarta ini? Simak sampai akhir. Oke, yang pertama saya pengen cerita tentang impresinya kalau dipakai touring. Nah, ini kebetulan saya udah touring lumayan, nggak jauh-jauh amat sih. Dari Tangerang Selatan sampai di sekitar Gunung Gelis, Bogor ya, jaraknya sekitar 45-50 km. Belum terlalu jauh, tapi sudah lumayan bisa merasakan Gixxer ini kayak gimana sih kalau buat touring. Oke, yang pertama handlingnya kayak gimana? Oke, posisi duduknya ternyata sebagai motor sport touring memang masih lumayan nyaman buat perjalanan jauh. Nggak bikin pegel, tapi posisi duduknya masih lumayan sporty ini. Karena posisi pengendara begini, stangnya buat saya yang tingginya 173 cm, masih sedikit nunduk ya, punggungnya nggak lurus. Kemudian footstepnya cukup rendah. Ini mengingatkan saya sebenarnya kepada Zetek 25R ya, cuma ini sedikit lebih nunduk malah rasanya. Nah, dengan posisi begini ternyata buat touring masih nyaman teman-teman. Pinggang belum pegel, punggung juga belum pegel, pergelangan tangan juga masih aman banget. Asli ini masih nyaman. Cuma yang menurut saya lumayan aneh adalah untuk sebuah motor sport touring emang ininya nih, windshieldnya yang kecil banget ini sama sekali nggak menghalau angin. Jadi angin dari depan tuh langsung nabrak badan gitu di jalan. Itu berasa kayak emang ada yang kurang untuk sebuah motor sport touring. Aneh banget asli. Kemudian kalau karakter handlingnya ini dengan bobot 161 kg masih lumayan enteng buat sebuah motor 250 cc ya. Karena CBR 250RR atau Ninja 250 yang 2 silinder itu bobotnya kan sekitar 164 kg. Jadi ini lebih ringan 3 kg sehingga ya masih lumayan oke lah. Oke, dalam artian ketika kita touring itu nggak butuh effort yang susah lah untuk mengendalikannya, ketemu tikungan juga enteng aja direbain. Selap-selip di kemacetan kayak tadi di daerah Parung, terus waktu masuk Bogor itu nggak susah karena sudut belok stangnya ini masih lumayan gede walaupun sebuah motor sport berfairing, sehingga kelincahannya masih sangat bisa diandalkan. Kemudian tadi balik ke soal handling, ini juga enak ya buat nikung-nikung, rebah-rebah itu nggak butuh effort yang susah, jadi nurut banget motornya gitu, enak banget gitulah. Terus yang juga istimewa kalau buat touring tentu saja karakter suspensi ya teman-teman. Ini ternyata kayak yang Popo kemarin bilang, empuk banget, asli nyaman banget. Ini pas naik tuh saya jadi lupa kalau ini sebuah motor sport touring yang berfairing yang sedikit nunduk nih, kayak rasanya mengingatkan saya pada motor-motor lebih ke yang adventure ya, karena empuk banget asli, nyaman banget. Baik yang depan maupun yang belakang, buat saya yang beratnya 64 kg ini pas, nyaman banget. Bikin betah asli. Kemudian karakter mesinnya ternyata buat touring itu emang pas banget teman-teman. Karena ini kan mesin 1 silinder, walaupun overbore tetap aja kan langkah pistonnya masih lumayan panjang, sehingga dia punya torsi dan tenaga dari bawah yang sudah ngisi. Jadi ini karakter mesinnya bukan yang lola atau loading lama. Kita buka gas sejak 3000 rpm aja udah langsung ngisi, dapat gitulah. Nggak yang harus nunggu RPM-nya naik gitu, nggak. Beda banget dengan motor short stroke yang misal 2 silinder apalagi 4 silinder. Ini bener-bener motor yang digas langsung jalan, langsung ngacir. Jadi buat touring itu rasanya pas banget ya. Buat nyalip-nyalip juga enak banget, nggak perlu effort, susah lah, langsung gas aja langsung masuk. Jadi rasanya mesin Gixxer SF250 ini buat touring tuh relax terus. Karena main 6000 rpm aja sudah sekitar 90 km per jam ya. Sebuah kecepatan yang memang biasanya rata-rata saat touring, saat luar kota. Enaknya lagi dengan main putaran yang hanya sekitar 3000 sampai 6000 rpm adalah vibrasi mesinnya jadi minim. Karena vibrasinya kan baru akan terasa di putaran atas ya. Di 7000 ke atas baru mulai kerasa di area footstep. Sementara kalau di bawah itu masih lumayan halus, jadi nyaman banget. Kenyamanan berikutnya yang tadi belum saya sebutkan adalah joknya teman-teman. Seperti kata Popo ya, ini emang empuk banget dan lebar banget. Ini bener-bener istimewa joknya, asli nyamannya jempolan banget. Seneng banget ya naiknya. Jadi kalau udah naik tuh mengingatkan saya pada Inazuma. Lihat bentuknya tuh kayaknya jelek,
tapi kalau udah naik nyaman, lupa dengan bentuknya yang aneh. Gak hanya jok teman-teman yang ternyata enak saat dipakai touring. Yang pertama ada ini teman-teman, Hager. Ini emang mengurangi unsur sporty ya, tapi ternyata efektif banget untuk menghalangi kotoran dari roda belakang ke atas nih. Bisa dilihat walaupun tadi sudah melibas beberapa jalanan becek kotor, area belakang bersih. Jadi kalaupun bawa boncenger, dia tidak akan protes bajunya kotor. Nih asli, berguna banget. Jadi walaupun bikin jelek tapi fungsional. Kemudian yang lain paling speedometer ya, walaupun ukurannya mungil tapi angka kecepatannya gede. Jadi di mata itu jelas banget, gampang terlihat. Dan lagian ini negatif display ya, dengan angka yang warnanya malah silver. Jadi ketika kena pantulan matahari itu jadi malah mantul, jadi malah makin jelas. Nah, lalu behelnya walaupun bentuknya kurang gimana gitu ya, tapi ini efektif banget buat pegangan pembonceng teman-teman. Atau kalau enggak buat ngiket barang bawaan, ini juga bisa ya, jadi iket. Jadi ya fungsional buat touring lah. Satu lagi nih fitur yang kerasa enak banget pas touring, remnya teman-teman. Ini remnya yang dari Beyblade itu impresinya ketika ditarik tuh empuk tapi pakem. Jadi tuh feeling di jarinya tuh enak banget. Udah gitu ABS-nya juga kerjanya juga smooth, nggak bikin kaget gitu. Asli enak. Yang belakang juga enak. Sentil-sentil dikit sudah kerasa gigitnya. Cakep, asik. Oh ya, Beyblade ini by Brembo ya. Brand yang dari Brembo buat 400 cc ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin potensi mesin secara keseluruhan ya. Mesinnya 250 cc SOHC 4 katup berpendingin oli pakai oil cooler. Mungkin teman-teman penasaran berapa top speednya, gimana serasinya, gimana karakternya, terus hasil di dyno. Oke, saya udah ngetes top speednya. Kalau di speedometer ternyata mentok di angka 151 km per jam. Hanya sedikit di atas maksimalnya yang bisa diraih ketika coba digeber di tempat di atas dyno, yaitu 154 km per jam. Hanya saja nih ya, di Racologic yang berbasis pakai satelit, ternyata top speednya mentok di 137,4 km per jam. Jadi deviasinya lumayan gede ya. Nggak seperti motor India kayak Bajaj atau TVS yang biasanya deviasi kecil. Ini kayaknya emang mengikuti standarnya Suzuki, yang mana deviasinya memang agak gede. Lalu akselerasinya lumayan sih untuk 250 cc. Ini 0 sampai 60 km per jam dapat 3, detik, terus 0 sampai 100 km per jam 9 detik. Lumayan aja, nggak terbaik, nggak kenceng banget, tapi juga nggak pelan-pelan amat. Terus catatan lainnya adalah ini motor ternyata limiternya nggak terlalu tinggi teman-teman. Untuk sebuah motor yang struknya sekitar 49 mili itu mentok di sekitar 10.000 rpm. Yang mana kalau di atas dyno ternyata kelihatan nggak nyampe 10.000, tepatnya sekitar 9.800 rpm itu sudah mentok, sudah di-cut oleh limiter. Nah, kalau ngomongin hasil dyno, ini juga menarik nih. Ternyata hasilnya di atas roda itu tenaga maksimalnya dapat 23,8 dk. Sementara kalau di atas kertas Suzuki menyebutnya 26,2 dk. Jadi selisihnya nggak terlalu banyak ya. Kecil lah, jadi lumayan jujur ya bisa dibilang ya Suzuki. Terus fakta lainnya yang menarik adalah kalau kita lihat hasil dynonya adalah torsinya teman-teman. Karena dari bawah, dari pertama digeber itu udah langsung tinggi dan flat, torsinya gede dari bawah. Jadi seperti yang saya tadi bilang, ketika dipakai touring itu enak banget. Karakter mesinnya nggak lola, nggak loading lama, digas langsung jalan dari bawah, pokoknya dari 3000 rpm ke atas itu rata terus, dorong terus, enak lah, selalu responsif. Kita mau nyalip, kita mau nambah kecepatan, itu langsung ada, langsung jalan, nggak pakai jeda, nggak pakai loading. Jadi emang karakter mesinnya enak lah buat harian, buat stop and go, buat touring itu cocok banget. Namun tentu saja kalau ketemu jalan panjang atau kebut-kebutan itu jadi minus. Karena apa? Napas mesinnya pendek banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman bayang ini motor dipakai ke sirkuit pasti akan nggak cocok. Atau mau kebut-kebutan, misal mau balapan, mau adu drag dengan 250 cc lain yang 2 silinder apalagi 4 silinder, pastinya akan kalah nafasnya jauh.
Itu. Tapi kalau tadi buat harian, buat touring, itu emang cocok banget, nikmat banget. Terus kenikmatan lainnya adalah di mesin ini adalah vibrasinya termasuk minim teman-teman. Walaupun di atas 7000 ada kerasa dikit ya di area footstep, tapi masih bisa ditolerir, nggak sampai mengganggu selama perjalanan. Kenikmatan lainnya dari mesin ini adalah panas ya teman-teman. Ini di area kaki buat harian, buat touring itu sama sekali nggak kerasa. Jadi kita nyaman aja gitu, nggak kerasa terintimidasi oleh panas ya, nggak keganggu banget oleh panas mesin. Ya maklum lah ya, rasio kompresinya emang nggak terlalu tinggi, makanya panasnya nggak terlalu mengganggu. Dan Suzuki juga pede cuma pasang oil cooler buat membantu pendinginan. Oke, masih berhubungan dengan karakter mesin yang tadi punya torsi besar sejak putaran bawah, ternyata langsung berefek pada konsumsi bensinnya teman-teman. Jatuhnya jadi irit untuk sebuah motor 250 cc. Rata-ratanya dapat 36,4 km per liter. Itu dipakai buat touring, dipakai harian, sampai geber-geberan cari data akselerasi, itu rata-ratanya dapat segitu. Dan tentu saja metodenya pakai full to full, karena di speedometernya nggak ada info konsumsi bensin rata-rata maupun konsumsi bensin yang real time. Pengukuran bahan bakarnya tentu saja menggunakan bahan bakar Pertamax yang pas banget dengan rasio kompresi Suzuki Gixxer SF250 ini. Pertamax adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih optimal dan tidak meninggalkan residu, sehingga sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini. Kandungan sulfur Pertamax kurang dari 500 ppm. Hal ini dapat membuat pembakaran mesin bekerja lebih optimal. Seperti informasi pada video-video otomotif TV lainnya, Pertamax juga memiliki kelebihan lainnya berkat formula Pertatech atau Pertamina Teknologi. Formula zat aditif yang dapat membuat pembakaran optimal, membersihkan mesin, dan melindungi mesin. Oh ya teman-teman, saya penasaran nih gimana jadinya kalau hager dan ini extension bagian spatbone-nya kita copot. Kayaknya bakalan lebih sporty. Coba kita copot aja ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. minutes later. Nah, kalau gini kan cakepan, lebih sporty tuh, lihat. Seandainya waktu kemarin dipajang di Gias begini nih, asli pasti yakin lebih menarik. Unsur sportnya lebih dapat tuh, nggak keramaian, nggak India banget ya. Ada hager, ada sayap-sayap spatbor. Lihat nih, keren-keren. Nah, demikian teman-teman review yang cukup lengkap kali ini tentang Suzuki Gixxer SF250. Lengkap karena dari dipakai touring, harian, sampai mengulik potensi mesinnya sampai maksimal. Dari akselerasinya, top speednya, potensi di atas dyno, sampai konsumsi bensin. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, ini motor cocok banget buat Anda teman-teman yang nyari motor 250 cc berfiring biar kesannya sporty, namun nyaman. Nyaman dalam artian karena posisi duduknya nyaman ya. Sedikit nunduk tapi nyaman banget. Suspensinya empuk, nyaman banget. Joknya juga empuk banget. Terus mesinnya juga menunjang kenyamanan karena karakter tenaga dan torsinya sudah kuat dari bawah. Jadi nggak lola, nggak panas, vibrasinya minim, dan konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit. Tapi ada tapinya nih. Memang ada beberapa kekurangan lah, minus lah ya catatan. Kayak misal ini windshieldnya mungil banget, jadi angin masih kena badan banget. Terus spionnya nih yang ngempleh-ngempleh. Terus terakhir ya tentu saja desainnya. Ini desainnya India banget, yang mayoritas orang Indonesia rasanya susah untuk pertama lihat langsung jatuh cinta, itu susah banget. Cuma ya mungkin kalau udah nyoba naikin, nyoba duduk, nyoba touring udah lupa sama bentuknya. Jadi ingetnya rasanya, lupa sama mukanya. Oke, gitu teman-teman review kali ini. Semoga memberikan gambaran secara keseluruhan dari Gixxer SF250 yang dijual 49,3 juta on the road Jakarta. Oh ya, info tambahan, ini motor saat ini ready stock tentu saja di dealer-dealer yang lumayan besar di kota teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, komen, share.
dan juga mampir juga ke channel kami Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan jangan lupa follow juga IG kami automotive_tv. Satu lagi, mampir juga ke www.automotivenet.com untuk info-info tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.